Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Tak lupa, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ulun Nur Rahma, perwakilan dari organisasi Hijar, akan menceritakan tentang kisah Nuaiman, sahabat usil dan nekat yang menjebak seorang kakek tua buta berusia 115 tahun sehingga ia kencing di dalam masjid. Pada suatu ketika, ada seorang kakek buta yang sedang mondar-mandir dan kebingungan mencari sesuatu. Ternyata kakek buta tersebut adalah Makramah bin Naufal. Nuaiman yang kebetulan melihat kakek tua tersebut berkata, "Wahai kakek tua yang buta, kemarilah dan mendekatlah." Kemudian kakek tua buta tersebut mendekat. Setelah mendekat, Nuaiman berkata kepadanya, "Apa yang sedang kau cari di sini?" Kemudian kakek tua tersebut menjawab, "Aku sedang mencari toilet di sini, tapi aku tidak menemukannya. Biasanya anakku yang selalu mengantarkanku, tetapi hari ini dia tidak bisa mengantarkan aku karena dia sedang pergi ke pasar." Mendengar hal tersebut, Nuaiman langsung membawa kakek tua buta tersebut pergi ke sebuah tempat. Ternyata tempat tersebut adalah Masjid Rasulullah SAW. Ketika mereka berdua sudah sampai di depan masjid, lalu mereka berdua langsung masuk ke dalam. Setelah di dalam, Nuaiman berkata kepada kakek tua tersebut, "Wahai kakek tua yang buta, kau sudah sampai di toilet. Kau bisa kencing di sini." Kemudian kakek tua tersebut berkata, "Apakah benar ini toilet? Dan sudah amankah di sini? Apakah tidak ada orang di sini?" Kemudian Nuaiman menjawab, "Ya, di sini tidak ada siapapun." Lalu setelah itu Nuaiman pergi meninggalkan kakek tua tersebut. Setelah meninggalkan kakek tua tersebut sendirian, dan setelah itu langsung membuka celananya dan kencing di sana. Para sahabat dan juga tabi'in yang mengetahui hal yang dilakukan oleh kakek tua tersebut langsung kaget dan langsung menghampiri kakek tua tersebut. Kemudian hampir memukulnya, tetapi setelah dilihat, ternyata kakek itu buta. Setelah itu mereka menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata kakek tua tersebut ditipu oleh Nuaiman. Mendengar hal tersebut, kakek tua itu pun langsung marah dan berjanji, "Aku bernazar tidak akan keluar dari kota Madinah sebelum aku menemukan Nuaiman dan memukulnya." Kemudian kakek tua itu pun mencari Nuaiman selama berhari-hari, tetapi hasilnya tidak kunjung ketemu. Pada suatu hari, ketika ia mencari Nuaiman, ia sangat kelelahan. Lalu ia berhenti sejenak untuk beristirahat. Ketika ia sedang istirahat, ternyata ada seorang pemuda yang menghampirinya dan berkata, "Wahai kakek tua, apa yang sedang kau cari?" Kemudian kakek tua itu pun menjawab, "Aku sedang mencari Nuaiman dan ingin sekali aku memukulnya." Mendengar hal tersebut, pemuda itu pun kaget karena pemuda itu adalah Nuaiman. Mendengar dirinya akan dipukul, Nuaiman langsung membawa kakek itu pergi dan berkata, "Aku akan membantumu mencari Nuaiman." Ternyata Nuaiman membawa kakek itu pergi ke dalam Masjid Rasulullah SAW. Langsung saja mereka masuk ke dalam. Setelah mereka di dalam, Nuaiman langsung berkata kepada kakek tua itu, "Wahai kakek tua, di depanmu adalah Nuaiman, maka silahkan jika kau ingin memukulnya." Kemudian Nuaiman pergi meninggalkan kakek tua tersebut. Lalu kakek tua itu pun langsung memukul orang yang ada di depannya. Sontak saja para sahabat dan juga para tabi'in yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri kakek tua itu dan berkata, "Apa yang kau lakukan terhadap khalifah kami?" Kakek tua itu pun langsung menjawab, "Apa yang aku lakukan terhadap khalifah? Aku sedang memukul Nuaiman." Lalu para sahabat dan juga tabi'in yang ada di dalam masjid itu berkata, "Kau salah orang. Yang kau pukul bukan Nuaiman, tapi Khalifah Utsman bin Affan." Setelah itu, kakek tua itu pun berusaha minta maaf kepada Khalifah dan juga para sahabat yang ada di sana. Setelah itu, Khalifah memaafkan beliau dan berkata, "Sudahlah kakek, tidak usah mencari Nuaiman, karena bagaimanapun Nuaiman adalah sahabat dan juga orang yang dekat dan dicintai Rasulullah." Sekian kisah Nuaiman
Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk yang lainnya dan bisa dijadikan pelajaran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.